penyakit autoimun itu sendiri, memang penyakit autoimun tuh jadi daya tahan tubuhnya dia menyerang tubuhnya gitu ya. Nah, sebetulnya ini bisa terkontrol atau istilahnya tuh termaintain atau bisa teratasi ya, diobati, diawasi itu masih bisa. Jadi tidak harus menyerang tubuh gitu. Nah, apakah ini berbahaya atau tidak ketika terkena COVID? Harusnya ketika tubuh seseorang terkena COVID, maka daya tahan tubuh akan menghantam atau meng-counter attack ya COVID atau virus COVID itu sendiri. Nah, untuk seseorang yang punya penyakit autoimun, maka daya tahan tubuhnya itu akan rendah ya, sehingga daya hantam kepada virus COVID ini tidak akan terlalu besar gitu ya, tidak akan terlalu besar, sehingga untuk mengeliminasi virus COVID yang notabene yang namanya virus itu akan mati dengan daya tahan tubuh ya, bukan dengan obat-obatan tapi dengan daya tahan tubuh. Nah, di sini otomatis biasanya akan semakin berat ya kalau semisalnya dia punya penyakit yang daya tahan tubuhnya rendah atau punya penyakit yang tidak memproduksi daya tahan tubuh atau autoimun. Nah, pada kasus Ashanty ya, kalau kita lihat ini juga kan Ashanty juga pernah mempunyai riwayat terkena COVID sebelumnya ya. Jadi sebelumnya pasti sudah punya daya tahan tubuh terkait COVID itu sendiri. Juga Ashanty juga sudah pernah dilakukan vaksin. Dan penyakit autoimunnya juga selalu dikontrol ya. Jadi berharap memang penyakit autoimunnya ini bagus atau membaik ya, sehingga jika memang positif dan terkena COVID ya, gejalanya hanya ringan saja dan tidak semakin memberat gitu. Oke. Sempat juga dok ya kan dalam tes PCR sendiri nih sempat di Turki sana menyatakan bahwa Ashanty itu negatif, dan di Indonesia sendiri ternyata positif. Apakah itu mempengaruhi dari penyakit autoimun sehingga kestabilan tingkat akurasinya untuk pengecekannya itu akan ini selalu berbeda gitu? Tidak ada keterkaitan sama sekali antara penyakit autoimun dengan pemeriksaan ya. Memang ada beberapa hal ya yang kalau kita lihat ya, ini bukan hanya satu atau dua kasus ya, banyak juga. Bahkan juga kebalikan, di Indonesia negatif, di luar negeri positif, di luar negeri negatif, di Indonesia positif. Ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan itu terjadi. Yang pertama, bisa juga masa inkubasi virus ya, bisa jadi saat pemeriksaan masa inkubasinya itu masih baru. Ketika dilakukan pemeriksaan, ini kan pemeriksaan PCR itu ada beberapa faktor. Yang pertama, cara pengambilan sampel. Yang kedua, pemeriksaannya ya. Yang ketiga ya, apakah yang diambil virusnya itu baru pertama kali atau tidak gitu ya, saat itu sudah inkubasinya masih awal atau belum. Ya, itu akan sangat mempengaruhi. Kemudian proses masa inkubasi juga akan sangat terlihat sekali. Bisa jadi pas saat pemeriksaan yang kedua atau ketiga ya, saat kedatangan di Indonesia sudah muncul masa inkubasinya, saat diperiksa ya virusnya didapatkan ya, kemudian dan lain-lain. Biasanya ketidaksesuaian antara pemeriksaan sebelumnya dan pemeriksaan saat ini akan diulang kembali. Ya, diulang kembali untuk memastikan pemeriksaan tersebut. Jadi ketika pemeriksaan itu akan diulang lagi ya, lalu ketika pemeriksaan masih menghasilkan positif ya, kemungkinan besar ya memang positif gitu. Jadi beberapa SOP ya terkait dengan pemeriksaan saya rasa sudah ada sistematisnya gitu, karena memang bukan 1-2 kasus gitu, dan beberapa faktor kemungkinan kejadian ini sudah benar-benar diperkirakan bisa terjadi gitu. Kita tidak perlu membandingkan mana yang tingkat lebih akurasi, apakah di luar negeri atau di dalam negeri. Kita tidak perlu membandingkan hal seperti itu gitu. Kita cukup
mengulangi dengan melakukan pemeriksaan kembali. Dan saya rasa apa yang sudah saat ini pemerintah lakukan untuk melakukan karantina ya, memperpanjang di tengah tingginya kasus Omikron ya, itu sudah tepat ya. Tinggal bagaimana jangan sampai ada celah untuk masyarakat atau WNI atau WNA keluar dengan membayar oknum-oknum itu. Oke, mungkin ini baru dugaan sementara aja ya, baru dugaan sementara yang mengatakan bahwa ada indikasi mungkin Ashanti sendiri mengidap penyakit virus yang diduga itu Omikron nih. Nah, bisa dijelasin nggak sih dok, seberbahaya apa ini penyakit virus baru, varian baru ini Omikron ini? Ya, kalau kita bicara virus baru atau bukannya, saya akan ulangi lagi bahwa Omikron itu bukan virus baru tapi menjadi mutasi dari virus corona gitu ya. Jadi virus corona mutasi, mutasi ini seperti Delta ya. Namun saat ini ya, Omikron ini di beberapa negara ya memang masih diteliti tingkat apakah Omikron ini dia masuk ke golongan variant of concern, di mana memang dia bisa mempengaruhi dari beberapa aspek karakteristik virus tersebut. Namun di beberapa negara ini berbeda ya. Di beberapa negara Kemenkes sampaikan bahwa varian Omikron yang sudah ada di Indonesia saat ini dengan vaksin yang sama ya, riwayat vaksin yang sama di penderita pasien yang sudah positif Omikron, dia warga negara Indonesia, itu mempunyai efek samping yang hampir sebagian besar gejalanya ringan. Ya, jadi kalau saya bicara apakah ini lebih berbahaya atau tidak, ya saya merujuk kepada pasien yang saat ini ada gitu ya, warga Indonesia yang sudah terkena ini hampir sebagian besar gejalanya ringan dan sedang hanya berapa kasus, berapa persen gitu ya. Jadi kita perlu tetap menjaga protokol kesehatan ya, prokes yang kita lakukan, namun tidak perlu selalu panik, dan kita berharap memang ini tidak terlalu seberat Delta lah ya sebelumnya. Oke, mungkin mungkin yang bisa disimak nih, hal apa sih yang seharusnya dilakukan? Ini kan Ashanti sendiri kan lagi masa dalam karantina ya, sekitar 2 minggu nih. Mungkin sebagai dokter nih memberi saran nih, apa hal yang terbaik sih yang dilakukan ketika dalam masa karantina itu biar nantinya ini? Ya, saya rasa sudah cukup bagus ya. Saya melihat ada japrian dari rekan-rekan wartawan bahwa Bu Ashanti memberikan statement bahwa beliau mempunyai gejala ringan ya, sedang berproses untuk melakukan karantina ya, dengan tanpa gejala di dalam satu hotel yang sudah dirujuk oleh Satgas Covid ya. Artinya berusaha untuk menutup informasi agar lebih fokus menjalani karantina, itu akan lebih bagus. Di dalam masa karantina itu kan kita nggak boleh terlalu stres ya, jangan terlalu stres, kita yang gembira, senang, olahraga ringan ya, tetap melakukan aktivitas ya. Dan apalagi Ashanti ini sudah punya pengalaman ya, yang saya rasa di Covid yang pertama ya, itu selama hanya saja saat karantina saat ini kan cukup lama. Jadi saya mungkin menyarankan untuk bisa lebih lebih senang, membuat diri lebih senang ya, apa yang kira-kira bisa membahagiakan ya. Itulah potensi-potensi kita bahagia itu akan sangat meningkatkan imun ya, akan sangat meningkatkan imun. Dan jangan lupa senang, jangan lupa bahagia. Itulah kuncinya ya, selain istirahat dan makan cukup dan aktivitas cukup. Perlu juga nggak aktivitas olahraga yang nantinya akan dilakukan? Standarnya seperti biasa ya, bahwa kita ya, kalau saya tanya masnya misalnya ada nggak
kalian bisa mengukur daya tahan tubuh kalian saat ini bagus atau tidak. Saya rasa setiap orang, termasuk saya sendiri, itu tidak bisa. Jadi kita sama sekali tidak bisa memastikan bahwa saat ini daya tahan tubuh kita baik atau tidak, ya, karena itu hanya bisa diperiksa di dalam lab, ya, di dalam pemeriksaan lab kan kita nggak mungkin periksa tiap hari. Namun ada beberapa upaya yang kita bisa pertahankan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Yang pertama, kita istirahat dengan cukup, ya, dengan begadang, karena saat istirahat itulah produksi daya tahan tubuh imun kita itu berkembang pesat. Kemudian yang kedua, makan makanan yang bergizi cukup, ya, karena dengan itulah bahan bakar kita untuk menjaga daya tahan tubuh. Yang ketiga, tidak boleh stres. Ya, stres ini adalah satu-satunya pemicu untuk menekan produksi daya tahan tubuh imun, ya. Yang keempat, bagaimana kita bisa beraktivitas olahraga minimal 30 menit sehari, ya. 30 menit sehari itu adalah satu kegiatan olahraga yang sangat standar. Lari di tempat 30 menit sehari itu sudah sangat cukup dan baik. Dan yang kelima, bagaimana kita bisa berupaya untuk ikhlas, senang, bahagia, ya. 5 paket ini harus kita jalankan lah untuk persiapkan. Namun untuk mencegah COVID, jangan lupa protokol kesehatannya tetap harus dilaksanakan. Oke, Bu Siti, mungkin bisa dijelaskan Bu Siti tentang kabar ada 15 penumpang dari Turki ke Indonesia yang terkonfirmasi positif COVID, gitu Bu? Iya, jadi kemarin memang ada penerbangan dari Turki T056, ya, di mana kita tahu bahwa prosedur daripada seluruh pelaku perjalanan luar negeri itu harus melakukan proses karantina. Nah, selain proses karantina, mereka juga harus sudah membawa hasil pemeriksaan PCR negatif, dan saat kedatangan itu dilakukan pemeriksaan ulang yang kita sebut sebagai entry test, sebagai awal untuk memasuki karantina. Nah, kita tahu bahwa sesuai dengan surat edaran Satgas, ya, karantina di saat ini dilakukan 7 hari. Jadi nanti di hari ke-6 hasil pemeriksaannya harus juga kembali negatif, baru selesai, artinya menjalankan karantina. Nah, kemarin dari pesawat T056 itu kita dapatkan 15 pelaku perjalanan luar negeri yang positif COVID, ya. Jadi masih positif COVID-19. Nah, sesuai juga dengan aturan kita bahwa kalau kita mendapatkan pelaku perjalanan luar negeri yang positif, maka satu, mereka tidak boleh melakukan isolasi terpisah. Jadi harus melakukan isolasi terpusat, itu di rumah sakit, ya. Ada rumah sakit Sulianti Saroso, ada rumah sakit Siloam, dan ada rumah sakit Citra Garden, ya, dan beberapa rumah sakit lain yang sudah disetujui oleh Satgas. Atau mereka bisa melakukan isolasi di rumah sakit darurat Wisma Atlet. Jadi oleh karena itu ini bertujuan pemerintah melokalisir daripada kemungkinan penyebaran daripada kasus Omikron tadi. Jadi sambil menunggu tentunya melakukan isolasi tersebut. Dari 15 orang itu terkonfirmasi ada artis Ashanti, Bu? Ya, dari 15 tersebut kalau kita lihat ada satu rombongan keluarga besar, ya, kita dapatkan 6 orang positif, ya. Mengenai apakah betul itu Ashanti atau tidak mungkin bisa dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, tapi kita mendapatkan dari keluarga besar yang melakukan perjalanan itu 8 orang yang positif, ya, di mana 6 orang perempuan dan 2 orang laki-laki. Mungkin dari pihak Kemenkes sendiri mengetahui total 8 orang dari rombongan besar itu, Bu, siapa saja? Ya, ada, kita sampaikan, ya, maaf nih saya lihat ada 6 perempuan, ya, inisialnya ada V, JC, RAS, kemudian ada S, ada AH, kemudian ada KTS. Sementara untuk 2 pria itu adalah AHH dan MT. AHH dan MT, Bu, ya, untuk 2 pria, ya, Bu. Nah, dari Kemenkes sendiri untuk yang
terduga Ibu ya, atau diduga Ashanti itu apakah benar terpapar jenis Omikron Bu? Kalau sampai saat ini semua masih statusnya positif COVID ya. Jadi mereka sedang menunggu untuk pemeriksaan SGTF dan pemeriksaan genome sequencing untuk memastikan apakah mereka terpapar varian Omikron atau tidak. Kalau dari Omikron sendiri kan mesti dikatakan ini baru ya Bu. Gejalanya seperti apa Bu dan efeknya seperti apa Bu? Iya, kita ketahui ya sampai saat ini kan sudah 254 kasus Omikron yang kita deteksi, di mana 15 adalah transmisi lokal, yang lain adalah pelaku perjalanan luar negeri. Nah, sebagian besar 85%-nya itu gejalanya ringan, yaitu hanya batuk, pilek dan demam. Bahkan dari 15 ataupun juga dari 8 yang kita deteksi ini, 2 orang sebenarnya mengalami gejala batuk dan pilek yang ringan. Mungkin dari banyaknya di Turki ini mungkin akan ditutup atau seperti apa? Ini tentunya akan kita evaluasi ya. Sebenarnya dari awal kita sudah menyampaikan bahwa 2 negara tertinggi untuk wisatawan itu dari Turki dan untuk pelaku perjalanan luar negeri yang PNI itu dari Arab Saudi, dan kita sudah menyampaikan bahwa diharapkan masyarakat Indonesia tidak melakukan perjalanan apalagi berwisata di masa resiko penularan Omikron ini masih sangat tinggi. Bu, dari 8 orang itu isolasi akan berapa hari sendiri? Karena mereka sudah positif COVID ya, berbeda. Kalau karantina itu 7 hari untuk di luar negara 14 yang dilarang. Kalau yang 14 negara dilarang itu kan seperti Inggris, Denmark, Norwegia, Afrika Selatan dan negara-negara sekitar Afrika Selatan itu karantinanya selama 10 hari. Tapi karena mereka sudah positif COVID, dia akan mengikuti tata laksana dari pengobatan COVID. Jadi dia akan 10 hari mengalami isolasi dan kemudian 3 hari bebas gejala baru dinyatakan selesai isolasi dan dengan hasil pemeriksaan PCR yang negatif. Oke Bu, dari 6 orang wanita itu Bu ya yang terpapar COVID, adakah yang sedang hamil Bu? Status hamil tidak ya, saya tidak ada yang hamil. Oh tidak ada yang hamil.